Hai guys, welcome back. Kali ini Mimin kembali menceritakan kisah raja gangster paling ditakuti dan disegani. Kanan Bhai. Semenjak menghilangnya sang raja meninggalkan tahtanya, generasi penerusnya menjadi amburadul. Perdagangan narkoboy merajalela. Pembantaian terjadi di mana-mana yang dikendalikan oleh salah satu gangster kejam. Para polisi dijadikan mainan oleh mereka. Bisa dikatakan semenjak menghilangnya sang raja, kota diambang kehancuran. Dan inilah dia, The King of Kota. Raju എന്ന് പറയും. Tanpa berlama-lama kita langsung saja cek keseruan alur cerita filmnya. Yo, let's go. ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണകാലത്ത് Di era penjajahan Inggris, sebuah pulau kecil bernama Kota dijadikan tempat pengeksekusian penjahat kelas kakap. പിന്നീട് കേരള Seiring waktu berjalan, Kota menjadi kota kecil yang melahirkan para gangster-gangster kejam. Peredaran narkoboy merajalela, darah berceceran di mana-mana, polisi dijadikan mainan. അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് Berangkat dari sana, Pak Sahul Hasan, selaku inspektur polisi yang dikenal tegas, tak kenal kompromi, diberi tugas menumpas para gangster kejam di kota. ഇതൊന്ന് നോക്കണം. കൊത്തയുടെ പുതുതലമുറ നശിക്കുന്ന ശവങ്ങളായിരിക്കുന്നു. കണ്ണൻ ഭായ്. Di hari pertamanya beliau bertugas, Pak Sahul disodorkan nama-nama penjahat kelas kakap oleh Tony, di mana Tony merupakan sub-inspektur yang sudah lama bertugas di sana. Para penjahat ini sendiri tak lain adalah anak buah Kanan Bai. Tony pun menceritakan bagaimana kekejaman Kanan Bai kepada Pak Sahul. Kanan Bai sangat kejam. Ia tak segan-segan menghabisi dan mengancam para polisi yang berani menghalangi bisnis gelapnya. Bahkan siapapun yang berani menentangnya, Kanan Bai langsung mengeksekusinya di depan mata masyarakat kota. Setelah mendengar cerita Tony, Pak Sahul langsung menemui Kanan Bai di markas gacornya. Dalam pertemuannya dengan Kanan Bai, Pak Sahul meminta Kanan Bai segera menyerahkan diri ke polisi atas kasus-kasus sebelumnya. Bukannya takut, Kanan Bai malah mengancam balik. Jika Sahul berani menghalangi bisnisnya, Kanan Bai tak segan-segan akan menghabisi keluarganya. Pak Sahul tidak bisa melawan. Ia terpaksa membiarkan Kanan Bai menginjak-injak wibawanya sebagai inspektur polisi. Selepas pertemuan itu, Pak Sahul sangat frustasi. Tony selaku asistennya pun memperingati Pak Sahul untuk tidak terlalu memikirkan perlakuan Kanan Bai barusan. Pak Sahul tidak terima. Ia berjanji akan balas dendam. Selepas itu, Tony kemudian mengajak Pak Sahul ngopi di warung perempuan tua bernama Kali Kuti, yang ternyata Bu Kali tak lain adalah ibu dari Kanan Bai. Tetapi karena Bu Kali sering bertengkar dengan menantunya yakni istri Kanan Bai, ia diusir oleh Kanan Bai sendiri. Di sana Tony bertemu dengan seorang pria yang tak lain rival main bolanya di waktu muda dulu. Pria itu kemudian menanyakan kabar tentang keberadaan Raju, tetapi Tony enggan menjawab. Bu Kali yang tidak terima pria itu membicarakan hal jelek tentang Raju, langsung menyiram pria tersebut dengan air panas. Pak Sahul penasaran, siapa Raju ini? Tony pun menceritakan bahwa Raju merupakan penyebab mata Kanan Bai rusak Istri Kanan Bai sendiri bernama Manju. Ia sangat mencintai Manju. Kanan Bai akan melakukan apa saja demi Manju. Bisa dikatakan Kanan Bai kalah dengan istrinya itu. Manju pun demikian. Ia sangat menyayangi adiknya yakni Jinu. Apapun kemauan Jinu, Manju akan turuti termasuk menikahkannya dengan Ritu. Tetapi kali pertamanya, Kanan Bai tidak setuju. Kanan Bai tidak setuju Jinu berhubungan dengan Ritu, adik dari Raju. Yang ternyata guys, Raju merupakan raja gangster di kota yang telah lama menghilang. Hal itu terungkap ketika Tony bercerita banyak tentang masa lalunya kepada Pak Sahul. Di momen itu, Tony menceritakan dulu mereka adalah satu geng, satu tim sepak bola tak terkalahkan. Tony juga menunjukkan sosok ayah Raju, Pak Raffi.
yang tak lain mantan gangster kejam, penguasa kota zaman dulu. Tony juga memberitahu Pak Sahul, dulu Raju sangat dibenci oleh ibunya karena mengikuti jejak ayahnya. Raju lalu kemudian diusir oleh sang ibu dan diangkat oleh Bu Kali, ibu Kanan Bai. Pak Sahul semakin penasaran dan Tony terpaksa menceritakan di balik menghilangnya Raju, raja gangster kota. Dan 10 tahun yang lalu guys, Raju sangat ditakuti dan disegani. Raju tak segan-segan menghabisi secara kejam siapapun anak buah Ranjit yang berani mengedarkan narkoboy di kota. Ini dia orangnya, Raju, the king of kota. Ranjit sendiri merupakan mafia narkoboy luar kota yang sudah sejak lama ingin menghabisi Raju. Tetapi ambisi Ranjit menghabisi Raju tidak pernah berhasil karena Raju sangatlah ganas. Raju. Bersama Kanan dan kawan-kawan termasuk Tony, Raju biasanya mendapatkan uang dari orang-orang kaya yang menyewanya untuk menyelesaikan masalah. Dan uang yang mereka dapatkan bakalan dihabiskan untuk foya-foya. Raju kemudian jatuh cinta dengan Tara. Raju rela berbuat apapun demi Tara. Bisa dikatakan Tara adalah kelemahan bagi Raju. ശരി, ഗുഡ് നൈറ്റ്. Dulu, Raju, Kanan, Tony, dan kawan-kawan adalah tim sepak bola handal. Bisa dikatakan mereka adalah andalan kota. Meski demikian, orang tuanya tidak pernah menyukainya. Bahkan setiap kali Raju bertemu dengan Ritu, adiknya, sang ibu akan sangat marah. Suatu ketika bertempat di perpus milik Tara, Nikhil, teman Tara mencoba mempengaruhi Tara untuk tidak berhubungan dengan Raju. Tetapi Tara tetap memilih Raju. അതെന്റെ ഇഷ്ടം. Betapa takutnya Tara ketika mengetahui kedatangan Raju saat itu. Tara kemudian menyuruh Nikhil bersembunyi. Karena jika Raju mengetahuinya, Raju tak segan-segan akan menghabisinya. Tetapi Nikhil tak mendengarkan Tara. Nikhil justru mengganggu Raju ketika ia ngobrol bersama Tara. രാജുവേട്ടാ, please. Dan pada saat itu, untung saja Tara segera menyuruh Nikhil untuk pergi. Selanjutnya bertempat di markasnya. Kanan mengutarakan rencananya untuk membuka bisnis dengan Ranjit. Raju menolak, bukan karena Tara guys, tetapi Raju tidak ingin melihat kota menjadi kota tak bermoral. Di waktu bersamaan, Ritu datang. Raju yang tak ingin sang adik melihat kebiasaan buruknya, langsung menyuruh anak buahnya bersikap lemah lembut. Yang ternyata Ritu kesana meminta Raju untuk merayakan ulang tahunnya. Demi sang adik yang dicintainya, Raju pun merayakan ulang tahun Ritu dengan mewah. Di momen itu, Raju kemudian ditelepon oleh seseorang untuk menyelesaikan masalah. Raju menitipkan Ritu di Kanan. Tak berselang lama, ibu Raju datang mencari Ritu. Betapa marahnya sang ibu, Ritu disebat berkali-kali hanya karena bertemu dengan sang kakak. Kanan mencoba menghentikan amukan ibu Raju, tetapi justru Kanan mendapatkan pukulan dari Raffi. Bahkan saat itu, Kanan mendapatkan tebasan parang dari Raffi. Raju yang tak terima Kanan dipukul dan didebas langsung ngamuk di rumah ayahnya. Tapi saat itu, karena ayahnya lebih ganas darinya, Raju hampir dibuat tewas. Jadi guys, dulu Raju sangat menyayangi Kanan. Raju rela melawan orang tuanya demi Kanan. Keesokan harinya, Raju mendapatkan foto Tara bersama Nikhil sedang bermesraan di pinggir pantai dari anak buah Ranjit. Melihat hal itu, Raju langsung tancap gas menemui Ranjit.
Sesampainya di sana, Ranjit menceritakan semuanya. Saat ia berada di pinggir pantai, Ranjit mendapatkan Tara selingkuh dengan Nikhil. Ranjit lalu kemudian sengaja membawa Tara ke markasnya agar Raju percaya. Ranjit juga memberitahu Raju bahwa selama ini Tara hanya memanfaatkannya saja agar mereka tidak bekerja sama mengedarkan narkoboy di kota. Tara pun demikian, ia mengaku ternyata selama ini ia tidak mencintai Raju. Tara bersikap baik kepadanya karena keterpaksaan. Mendengar hal itu, hati Raju sangat hancur. Tetapi meski demikian, justru saat itu Raju melampiaskan kekecewaannya kepada Ranjit dan para anak buahnya. Selepas itu, Raju kemudian mengantarkan Tara pulang dan mengucapkan selamat tinggal kepada Tara. Semenjak saat itu, Raju menjadi depresi dan frustasi. Setiap harinya, Raju terus mabuk-mabukan demi bisa melupakan Tara. Geng-gengnya menjauhinya, termasuk Kanan. Kanan yang tidak ingin karirnya sebagai gangster hancur, Kanan kemudian menemui Ranjit untuk bekerja sama bisnis narkoboy. Dan di sanalah kali pertamanya Kanan bertemu dengan Manju. Ranjit pun memanfaatkan situasi ini untuk menghabisi Raju di markasnya. Tetapi Raju terlalu kuat dan ganas. Justru anak buah Ranjit dijadikan tepung. Sekembalinya dari Gundiram, tempat asal Ranjit, Raju sudah menunggu Kanan di sebuah lorong. Kanan terlihat gemetaran. Raju yang curiga dengan barang bawaan Kanan langsung menghentikan Kanan yang ingin pergi kabur. Dan setelah dibuka, ternyata paket itu berisikan tembakau Aceh. Raju sangat marah dan menganggap Kanan telah mengkhianatinya. Dan di momen itulah guys, Raju menghantam mata Kanan berkali-kali hingga hampir buta. Semenjak saat itulah, Raju memutuskan keluar dari gangster dan memilih hidup sendirian di jalanan. Di saat titik terendahnya, sang ibu juga menyuruh Raju meninggalkan kota. Bukan serta-merta sang ibu membencinya, tetapi semua ini demi Ritu. Sang ibu tidak ingin punya aib yang akan mempengaruhi masa depan Ritu. Demi Ritu dan Raju juga menyadari dirinya adalah aib bagi keluarga, Raju memutuskan pergi menghilang dari kota. Semenjak menghilangnya Raju dari kota, Kanan sangat berkuasa. Kanan bertindak semau-maunya guys. Menurut Tony, setelah ia menyelidiki keberadaan Raju selama 10 tahun, ternyata Raju berada di kota Lucknow, Uttar Pradesh. Mendengar hal itu, Pak Sahul langsung menyuruh Tony menyurati kepolisian Lucknow untuk mengirimkan data lengkap Raju. Pak Sahul akan membawa Raju kembali ke kota. Keesokan harinya, Tony langsung mendapatkan balasan dari kepolisian Lucknow yang ternyata Raju merupakan mantan pembantaian bayaran terkenal di Lucknow. Dan saat itu, Pak Sahul langsung menyuruh Tony mengirimkan surat untuk Raju. Di Lucknow, Raju langsung menerima surat dari Pak Sahul bertuliskan adikmu dalam bahaya. Keesokan harinya, Tony menangkap Jinu saat ia tengah kencan bersama Ritu di sebuah kafe. Betapa mengejutkannya Ritu saat ia tahu ternyata Jinu adalah pecundang kelas berat. Di rumahnya, Ritu diberi peringatan oleh Tara untuk tidak berhubungan dengan Jinu. Demikian sang ayah, beliau juga sangat terkejut ketika mengetahui Ritu dekat dengan Jinu. Di momen itu, ketika Jinu berusaha menemui Ritu, Raffi sang ayah langsung turun tangan memberikan tinju kepada Jinu. Di malam itu juga, Jinu yang merasa panas dengan Tara karena telah mempengaruhi Ritu, Jinu bersama geng-gengnya mengobrak-abrik rumah Tara. Keesokan harinya bertempat di pasar guys, Jinu kembali memaksa Ritu untuk balikan. Tetapi Ritu menolaknya mentah-mentah, membuat Jinu emosi. Saking emosinya, Jinu menyiram tubuh Ritu dengan bensin untuk dibakar. Ritu segera berlari dan untung saja Tony datang tepat waktu. Tony lalu kemudian mencari Jinu.
Betapa mengejutkannya. Sesampainya di tengah-tengah pasar, di tengah-tengah kerumunan warga, Tony melihat Gino sedang dicekik oleh seseorang. Dan orang tersebut tak lain tak bukan adalah Raju. Raju, the king of kota. Raju എന്ന് പറയും. Tony meminta Raju menyerahkan Gino, tetapi warga menyuruh Raju menghabisinya saja. അപ്പൊ ചാവേണ്ട നീ Dan benar, tak pakai lama, Raju langsung memutus urat nadi Gino dengan tangannya sendiri dan Gino tewas seketika. Atas tewasnya sang adik, Manju sangat sedih. Tetapi saat itu, Manju tak bisa berbuat apa-apa lantaran mereka belum tahu siapa pelaku pembantaian Gino. രാജുവിന്റെ മുഴുവൻ Untuk mengetahui pelaku pembantaian adik iparnya itu, Kanan menyuruh anak buahnya menyelidiki keberadaan Raju. എല്ലാവരും നാടോട്ട് നേരെ ബോംബെ Sementara itu, sekembalinya Raju ke kota, Tony bercerita banyak tentang situasi dan kondisi kota. Tony juga menceritakan bagaimana kekejaman Kanan setelah ia menjadi ketua gangster. Di waktu bersamaan, Pak Sahul datang. Tetapi saat itu Pak Sahul tidak bicara banyak. Pak Sahul hanya memberi peringatan kepada Raju untuk tetap melapor. Karena Raju sudah ditetapkan sebagai tersangka atas pembantaian Gino. Namun sebenarnya guys, Pak Sahul sengaja menjadikan Raju sebagai tahanan luar agar Raju tidak meninggalkan kota. Malam itu saat Raju melintas di depan perpus milik Tara, Raju hanya bisa memandang Tara dari kejauhan. Raju lalu kemudian menemui keluarga. Tetapi saat itu sang ayah nampaknya masih kecewa dengan Raju. Sang ayah enggan bicara dengannya. Raju lalu kemudian menemui Ritu. Melihat kedatangan sang kakak, Ritu sangat bahagia. എനിക്ക് പേടിയാവും ചേട്ടാ. വേണ്ടാത്തൊന്നും ചിന്തിക്കണ്ട. Ketika Raju ingin beranjak pergi, sang ayah menghampirinya lalu memberikan sebuah surat kecil dari almarhum ibunya. Raju lalu kemudian membuka isi surat itu di sebuah kafe. Dalam surat itu tertulis, meskipun sang ibu terlihat membencinya, tetapi ibunya selalu mendoakannya untuk tetap bahagia. Jadi begitulah guys ya, sebenci-bencinya seorang ibu, semarah-marahnya seorang ibu, tapi percayalah, kasih sayang dan doanya tak terhingga sepanjang masa. Di waktu bersamaan, Kanan Bai dan geng-gengnya datang. Kanan Bai sangat terkejut kala melihat Raju tengah duduk santai. Kanan Bai lalu kemudian duduk di samping Raju. Raju lalu menyodorkannya sebuah minuman, tetapi Kanan Bai menolaknya dengan sombong. Di sana, Kanan Bai juga mengusir Raju secara halus lewat sindiran. Tetapi Kanan Bai justru kena ulti dari Raju. Raju menganggap Kanan Bai tak lebih dari seorang pecundang yang takut tahtanya bakalan dihancurkan. Kanan Bai lalu kemudian mengalihkan pembicaraannya ke Gino. Tetapi obrolan mereka terpotong karena Kanan Bai ditelepon oleh anak buahnya yang ditugaskan menyelidiki kehidupan Raju di Lucknow. Betapa mengejutkannya Kanan Bai setelah mendapatkan informasi dari anak buahnya. Kanan Bai malah disuruh menjauhi Raju. Karena selama di Lucknow, Raju adalah pembandai bayaran paling ditakuti dan disegani. Yang bisa membantu target dengan sebilah pena, bahkan bisa memodus urat nadi dengan tangannya sendiri. മെട്രിക്കുലേഷനുമായിട്ട് കൊത്തയിൽ നിന്ന് പോയവൻ. Setelah mendengar informasi dari anak buahnya, Kanan Bai langsung bersikap baik kepada Raju dan mengajaknya bernostalgia di lapangan sepak bola, tempat mereka biasa main di masa lalu. എനിക്കൊരു ദിവസം നമ്മുടെ ഗ്രൗണ്ടിൽ ഇറങ്ങി പന്ത്. Keesokan pagi harinya, Manju langsung mendatangi kantor polisi untuk melaporkan Raju atas pembantaian adiknya. Tetapi Pak Sahul menolaknya dengan alasan tidak ada saksi. ആ ഫയൽ ക്ലോസ് ചെയ്തേക്ക്. Justru di sana, Pak Sahul mengompori Manju agar ia sendiri membalaskan dendamnya kepada Raju. Malam harinya, Raju terlihat mendatangi Bukali. Bukali yang melihat kedatangan Raju sangat bahagia dan sedikit bercerita tentang Kanan Bai yang tega mengusirnya. Dalam waktu bersamaan, geng-geng motor yang tak lain geng Gino datang mencari Raju untuk balas dendam. Tetapi mereka belum tahu guys ya siapa Raju. Saat penyerangan itu, Raju sempat tidak bisa melihat karena disemburi bubuk. Tetapi setelah Raju menyeka mukanya, Raju menjadikan mereka tepung tapioka. Dibabat habis cuk. Selepas Raju membuat habis para bocah tengil itu, Bukali memberitahu Raju bahwa mereka tak lain adalah pecundang kelas berat yang menggunakan halaman rumah Tara sebagai tempat tongkrongan. Mendengar hal itu, Raju langsung membuat habis dan membakar markas mereka.
Sedangkan Tara yang melihat aksi Raju hanya bisa bersedih dari kejauhan karena Raju tak menghiraukannya. Manju. Sementara di istana Kananbai, Manju sangat kecewa karena rencananya untuk menghabisi Raju gagal. Manju juga sangat marah kepada Kananbai karena tidak bisa membalaskan dendamnya kepada Raju seperti ia menghabisi Ranjit Singh demi cintanya ke Manju. ഒരാണിന്റെ നോട്ടമായിരുന്നു. ഒരു കണ്ണൻ ബായ്. Mendengar hal itu, Kananbai terlihat sangat dilema. Siapa yang harus ia pilih, wanitanya atau Raju? Keesokan harinya, ketika Raju sedang berada di lapangan sepak bola, Pak Sahul datang menemuinya. Di sana Pak Sahul akan membebaskan Raju dari kasusnya, asalkan ia bisa menghabisi Kananbai dan geng-gengnya. Tetapi Raju menyadarinya. Raju menyadari Pak Sahul sedang mengadu dombanya. Terus terang Raju menolak. Karena bagi Raju, meski Kananbai sudah mengkhianatinya, Raju menganggap Kananbai adalah saudaranya yang sangat ia cintai. Mendengar hal itu, Pak Sahul langsung pulang. Tak berselang lama, Kananbai datang menemui Raju untuk bernostalgia. Raju terlihat bahagia. Untuk merayakan kembalinya Raju ke kota, malam itu Kananbai mentraktir Raju minum sampai teler di hotel. Di sana Raju mengesalkan Kananbai karena telah mengusir ibunya sendiri. Tetapi bagaimana lagi? Menurut Kananbai, ia terpaksa melakukan semua ini karena disuruh oleh Manju, wanita yang sangat ia cintai. Bahkan di sana Kananbai memberitahu Raju untuk hati-hati karena Manju sudah menyuruh seseorang untuk balas dendam atas kematian Jinu, adik ipar Kananbai. Good night, my friend. Namun faktanya guys, selepas Kananbai meninggalkan Raju sendirian di hotel, Kananbai berkhianat. Kananbai menyuruh anak buahnya menyamar sebagai pelayan hotel untuk menghabisi Raju. Tetapi keesokan harinya, setelah Kananbai mengecek koper yang dikirimkan, koper itu berisikan potongan kelapa dan kaki tangan anak buahnya. Yang ternyata saat di hotel itu, Raju berhasil menghindar dan menghabisi anak buah Kananbai secara brutal. Di waktu bersamaan, Kananbai langsung menerima telepon dari Raju. Raju menantang Kananbai by one secara gentleman. Detik itu juga, mereka langsung bertemu di tengah-tengah kota disaksikan oleh semua warga. Anak buah Kananbai langsung menyerang, tetapi Raju terlalu ganas. Anak buah Kananbai justru dijadikan abu. Bahkan saat itu, Erlan, orang kepercayaan Kananbai, dicincang secara brutal. Kananbai hanya bisa mengaum di tempat. Anak buahnya segera membawa Kananbai kabur dari amukan Raju. Selepas keributan itu, Kananbai beserta anak buahnya menghilang dari kota. Tetapi menurut Tony yang sudah tahu seluk-beluk Kananbai, Kananbai tidak menghilang, tetapi ia sedang menyusun strategi untuk balas dendam. Sementara di rumahnya Pak Raffi, kali pertamanya sang ayah mengajak Raju bicara. Di sana ia diceritakan tentang Tara yang selalu menantikan kepulangannya. Sang ayah juga menyarankan Raju menikahi Tara secepatnya. Mendengar hal itu, malam itu juga Raju langsung menemui Tara di rumahnya. Tetapi betapa mengejutkannya, baru saja mereka akan melepaskan hasrat kerinduannya, tiba-tiba Tara ditusuk dari belakang oleh Kananbai. Raju langsung naik ke lantai atas dan sudah mendapati Tara lemas tak berdaya. Raju tak sempat mencari Kananbai. Raju langsung merujuk Tara ke rumah sakit. Saat ia sedang berada di rumah sakit, Raju ditelepon oleh Kananbai untuk segera ke pinggir pantai jika keluarganya mau selamat. Raju langsung bergegas, dan sesampainya di sana, betapa mengejutkannya. Raju sudah mendapati sang ayah tergantung. Pelakunya tak lain tak bukan adalah Kananbai sendiri. Selepas kejadian itu, Pak Sahul menyuruh Tony melacak keberadaan Kananbai. Tetapi Tony menolak. Tony sangat marah karena jika Pak Sahul tidak membawa raja kembali ke kota, keributan antar temannya itu pun tak akan pernah terjadi.
Sementara di tempat pengkremasian sang ayah, Ritu dan Raju hanya bisa bersedih. Dan di momen itu, Bu Kali berjanji akan membawa Kanan Bai. Bu Kali menyuruh Raju menghabisi Kanan Bai tanpa ampun. Malam itu juga, Raju langsung mencari Bu Kali di rumahnya. Tapi tiba-tiba, Raju dihantam dari belakang oleh Kanan Bai. Raju! Saat ia tersadar, Raju sudah mendapati dirinya terikat di depan Kanan Bai dan geng-gengnya. Di momen itu, Manju datang untuk balas dendam atas kematian Jinu, adiknya. Pada saat itu, Kanan Bai menusuk Raju 2 kali. Tetapi sebelum mereka mengeksekusinya, Raju menceritakan fakta mencengangkan tentang Manju kepada Kanan Bai. Yang ternyata, Manju tak lain tak bukan adalah mantan tukang esek-esek. Raju juga memberitahu Kanan Bai bahwa Jinu yang ia anggap ipar ternyata anak Manju hasil dari ayah tirinya saat Manju berusia 13 tahun. Mendengar hal itu, Manju sangat malu dan langsung pergi. Kanan Bai yang tak ingin melihat wanitanya sakit hati mencoba mengejar Manju. Di waktu bersamaan, Pak Sahul dan Tony datang menggerbek mereka. Kanan Bai dan geng-gengnya tidak bisa berbuat apa-apa setelah Pak Sahul menodongkan pistol ke arah mereka. Tony lalu kemudian mencari Raju di belakang, dan faktanya Raju tidak ada di sana. Raju tiba-tiba menghilang. 3 minggu kemudian, Kanan Bai kembali menampakkan dirinya di kota setelah kabar Raju menghilang. Di malam itu, Manju pun jujur kepada Kanan Bai tentang siapa dirinya dan siapa Jinu yang sebenarnya. Tetapi Kanan Bai yang sudah dibuat candu oleh goyangan Manju tidak peduli. Kanan Bai menerima Manju apa adanya. Ketika mereka ingin melihat jasad Jinu di freezer, mereka sangat terkejut. Jasad Jinu menghilang digantikan oleh jasad anak buahnya. Kanan Bai sangat terkejut dan langsung menghubungi Bila, anak buahnya. Dan ternyata guys, Raju telah kembali. Lewat telepon itu, Kanan Bai mendengar suara anak buahnya ditembak. Geng-geng Kanan yang mengetahui hal itu berusaha mengejar Raju, tetapi justru mereka dicincang tanpa ampun oleh Raju. Bahkan keesokan harinya, Raju menggantung mereka seperti mereka menggantung ayahnya. Dan disinilah terungkap fakta yang sebenarnya guys. Kembalinya Raju ternyata tak lain bagian dari rencana Pak Sahul dan Tony yang sudah disusun secara rapi. Saat mereka menggerebek Kanan Bai, Pak Sahul menyuruh 2 orang menyelamatkan Raju dari belakang. 2 pria itu tak lain tak bukan adalah mantan anak buah militan Ranjit Singh. Dan setelah kesembuhan Raju, Raju menerima tawaran dari Pak Sahul yang ia tolak sebelumnya. Raju siap menghabisi Kanan Bai beserta geng-gengnya. Bertempat di kantor polisi, ketika Kanan Bai melihat semua jasad anak buahnya, Kanan Bai sangat muarah. Kanan Bai menyuruh Tony segera mengeluarkan Raju. Halo. Tetapi Raju menghubunginya duluan. Kanan Bai ditantang habis-habisan. Singkat cerita, malam itu juga Kanan Bai langsung menunggu kedatangan Raju di rumahnya. Tak berselang lama, Raju datang. Bila langsung mengeluarkan parangnya dan mendekati Raju, tapi tak diduga, Bila malah berpihak kepada Raju. Yang ternyata, Bila mengkhianati Kanan Bai karena Bila dijanjikan akan dijadikan ketua gangster di kota oleh Raju. Tak cuman itu, ternyata Bila juga menginginkan Manju istri Kanan Bai. Tetapi Kanan Bai tidak gentar. Kanan Bai sudah menyiapkan gangster-gangster ganasnya. Tapi Raju tidak takut. Justru saat itu Raju menyuruh Kanan Bai menambah pasukannya. Dan pertempuran pun berlangsung sangat mencekam. Sat, singkat cerita, dari semua anak buah Kanan Bai, tidak ada satupun yang berhasil melumpuhkan Raju. Raju terlalu kuat. Raju terlalu ganas. Raju berhasil menghabisi semua anak buah Kanan Bai tanpa sisa. Sedangkan Kanan Bai setelah melihat semua anak buahnya tewas, ia terpaksa turun tangan dan pertarungan antara Raju dan Kanan Bai terjadi sangat sengit. Raju mengganas dan menggila. Kanan Bai memohon-mohon agar Raju tidak menghabisinya.
Saat itu memang Raju tidak akan menghabisinya, tetapi Raju sudah membawa seorang yang spesial untuk Kananbai, yakni putra Ranjit Singh yang akan balas dendam atas pembantaian ayahnya. Tanpa pikir panjang, putra Ranjit itu pun langsung memBHD Kananbai hingga tewas. Sedangkan Bila, ketika ia menagih janjinya kepada Raju, Raju malah memberikannya hadiah timah panas di kelapanya. Raju tidak ingin ada lagi gangster tumbuh di kota. Tamat. Banyak sekali pelajaran berharga yang bisa diambil dari cerita film ini guys. Selain tipu daya seorang wanita itu lebih dahsyat dari setan, kadang antara teman dan musuh itu beda tipis. Ada kalanya dia mendukung semua yang kau lakukan, namun ada kalanya dia justru menusukmu dari belakang. Berhati-hatilah dalam berteman, jangan asal akrab, jangan asal pinjam 100, jangan asal curhat, karena bisa jadi dan 100% kemungkinan temanmu yang sangat kau percaya itu bisa menjadi bumerang bagi dirimu sendiri. Terima kasih dan bye-bye.